Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan dan Allah Roh Kudus yang ada bersama-sama kami, bersama-sama saudara-saudara kami yang menonton video ini. Terima kasih Engkau telah mengizinkan kami bersama-sama menikmati hadirat-Mu melalui mendengarkan firman-Mu lewat video ini. Kami berdoa untuk yang menyampaikan, untuk kami yang mendengar, untuk saudara-saudara kami yang akan mendengar dari kami, yang akan menonton. Tuhan berkati semua, dan jadikanlah kami semua juga berkat bagi orang lain, dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menikmati firman-Mu melalui video ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini berjudul The Three Ending. The Three Ending. Itu artinya 3 cara orang mengakhiri hidupnya. Ada 3 cara yang saya dapatkan dari ayat-ayat firman Tuhan bagaimana mereka mengakhiri. Nah, ini gambar itu di satu tempat di Filipina, yaitu di pintu gerbang sebuah makam di Filipina tertulis ini, "Today is mine, tomorrow is yours." Artinya hari ini milik saya. Seolah-olah ini yang mati berkata ya, hari ini milik saya, besok itu milikmu. Milikmu itu pelayat-pelayat yang datang. Jadi maksudnya jelas sekali, saya sekarang sudah di kuburan, tetapi nanti saudara-saudara semua. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, semua orang hidup sedang antri menuju maut. Antri menuju kematian. Dan antri itu, ada yang masih muda mati, bisa, tapi pada akhirnya mati. Ada saudara dan saya mati. Kematian juga tidak dapat dihindari. Semuanya orang mati. Memang mungkin kematian bisa diundur, diperpanjang melalui obat-obatan, olahraga, pola makan yang sehat, dan teknologi mungkin diketemukan nanti bagaimana memperpanjang umur sampai 100 atau 1000 tahun. Mungkin bisa seperti, tapi Bapak Ibu Saudara, teman baterai yang ditolong oleh atau picu itu berubah mati. Ada yang seperti itu. Yang mati di sana karena dia mesin. Saudara mah tidak tahu ditebak. Mungkin lagi teman saya ada yang main badminton kemudian mati. Mungkin suceh itu berapa ribu orang meninggal. Mungkin kecelakaan ya, kecelakaan bisa juga menyebabkan. Ada banyak cara yang kita tidak mengerti. Pada dasarnya kita akan mati dan kematian tidak dapat ditebak. Ada nyanyian dari Ungu ya. Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Tapi tidak dituliskan ya, karena kalau dituliskan aku takut ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya sudah siap menghadapi kematian itu? Pada hari Jumat, April 32, ini ada yang menghitung seperti itu, ada 3 pribadi yang sedang menghadapi kematian. Dari mereka kita melihat 3 pribadi yang menutup kehidupannya. Perhatikan ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi dari cerita itu yang pertama itu ada cara mati, yaitu orang yang pertama itu, nah, akhir yang pertama itu mati menghujat Mesias, itu salah satu di antara pencuri itu. Lihat, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ini penjahat itu mau mengakhiri hidupnya masih menghujat Kristus. Kegiatannya pencuri itu apa? Penghujat itu apa? Penjahat itu adalah menghujat, berulang-ulang menghujat. Nah, ini dari bahasa uh, Yunaninya, dari bahasa aslinya itu blasphemei auton, itu imperfect, artinya tindakan masa lalu yang berulang-ulang. Jadi mungkin menghujat terus, ngomel terus. Kalau kamu Mesias, selamatkanlah aku. Kalau kamu Mesias, selamatkanlah aku. Seperti itu. Terus mengatakan, itu present tense juga. Jadi menghujat dengan terus mengatakan, terus seperti itu. Tapi juga pandangan hidupnya orang ini, Mesias itu tidak dapat menyelamatkan. Bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Dia memandang Mesias itu, Kristus itu tidak dapat menyelamatkan. Engkau Kristus, selamatkan dirimu kalau kau Kristus, dan selamatkan saya, kami juga. Seperti itu. Itu pandangan hidup si penjahat yang tadi itu. Kemudian hidup itu hanya fisik saja dan materi pemikirannya itu hanya pikirannya keselamatan jasmani itu. Ya, kalau engkau Kristus, hidupkanlah kamu sendiri dan kami. Seperti itu. Let us drink, eat, marry, tomorrow die. Jadi mungkin mari kita makan, minum, menikah, dan besok kita akan mati. Jadi pikirannya hanya fisik, begitu saja. Kematian itu ya sudah mati, seperti itu. Hidup itu bukan fisik saja sebenarnya. Kalau kita membaca firman Tuhan bukan seperti itu. Kita menjelaskan ini menurut ada sebuah percobaannya, menurut Duncan McDougall ini, jika ada roh haruslah ada tempat. Jadi karena roh itu dianggap benda walaupun tidak kelihatan, mestinya memakan ruang atau ada tempatnya. Dapat diukur roh itu. Pastilah terdiri dari substansi tertentu. Ini pikirannya ya, ini dalam ilmiah. Jadi dia memikirkan seperti kalau ada roh, itu kata benda, pasti ada tempat, memakan tempat, paling tidak memakan tempat, dan terdiri dari substansi tertentu. Kemudian dia mengadakan percobaan pada saat manusia mati secara instan kehilangan berat katanya. Sebaliknya kata sekarat waktu mati tak kehilangan berat. Percobaan ini diulang tahun 1966, hasilnya sama. Jadi ada alat untuk ukuran berat, timbangan yang sensitif sekali. Jadi orang mau mati dicoba ditimbang begitu, ternyata pada belum mati kehilangan berat orang itu. Jadi ada sesuatu yang hilang. Tetapi kalau kata tidak ada. Lalu ini kan kesimpulannya bahwa ada sesuatu, yaitulah roh yang ada beratnya juga. Nah, tapi percobaan ini ya. Nah, tapi Alkitab apa yang dikatakan Alkitab? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi memang ada dua elemen manusia itu, yang fisik dan yang non fisik, yang material dan imaterial. Itu yang satu debu tanah, yang satu nafas dari Tuhan. Jadi materi plus non materi jadilah makhluk hidup, saudara dan saya. Ini materi
Kemudian dikasih nafas Allah, jadilah manusia. Jadi terdiri dari dua materi dan non-materi, fisik dan non-fisik, seperti itu. Pada waktu meninggal, non-materi, roh, dan materi berpisah. Ini bahasa Ibrani-nya. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Materi kembali ke tanah debu, tapi non-materi bagaimana? Roh saudara atau saudara sejati saudara gimana? Seorang ateis namanya Voltaire, saya tidak tahu bacanya apa ini, orang Prancis ya, yang mengolok-olok orang percaya. Waktu sekarang dia berteriak terus pada waktu mati. Merasa ditinggalkan Allah, dia berseru keras, mengerikan, oh Kristus, oh Yesus Kristus. Dokter putus asa, teman dekat, ngeri menunggu perawat yang dibayar, takut karena Voltaire marah, putus asa, mengakhiri hidupnya dengan kengerian. Ada lagi ini, Thomas Paine, gelisah ya. Oh Tuhan, tolonglah aku. Allah, tolonglah aku. Yesus Kristus, tolonglah aku. Berulang kali. Aku akan memberikan semua milikku seandainya aku punya, sehingga buku The Age of Reason tak pernah diterbitkan. Jadi ini dia menulis The Age of Reason, tidak mengakui adanya Tuhan. Tapi pada waktu matinya sekarang dia mengatakan seperti itu. Berteriak, tapi mati. Ada lagi Thomas Hobbes. Saya sedang mengambil satu langkah, mengambil satu lompatan yang menakutkan dalam kegelapan. I leap to the darkness. Jadi saya melompat ke dalam kegelapan. Ini orang-orang yang tidak percaya. Penerapannya bagaimana? Tentu Anda tidak akan mengakhiri hidup seperti mereka. Pastikan oleh karena itu keyakinan saudara, oh Yesus Kristus, Mesias, Kristus, Juru Selamat yang telah mati untuk dosa-dosa saudara dan saya. Perhatikan kerohanian Anda, jangan hanya memikirkan perkara-perkara jasmani, terutama mari kita beriman kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang menolong kita pada waktu kita mati, kita bersama-sama dengan Dia kalau kita percaya. Jadi itu yang pertama tadi ya, orang mati menghujat Mesias. Yang kedua adalah mati menghadap Mesias. Nah ini, kalau tadi menghujat Mesias, tapi kematian yang kedua adalah mati menghadap Mesias. Kontras dengan pencuri yang pertama atau penjahat yang pertama. Penjahat yang lain itu kata heteros, heteros ya. Artinya sama-sama penjahat, tapi hakikatnya lain. Kalau heteros itu lain, tapi memang lain hakikat ya. Kalau sama-sama penjahat, tapi penjahat itu lain. Penjahat yang satu hakikatnya lain karena dia percaya. Pandangan dirinya itu berdosa. Dia sadar penjahat ini berdosa layak dihukum. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Jadi dia takut akan Allah. Semata-mata tergantung belas kasihan Sang Mesias. Katanya, ingatlah aku. Dia mau mati. Dia sadar dia telah bersalah. Dia tahu yang di sebelahnya adalah
Kristus yang tidak bersalah dan sadar bahwa dia adalah Mesias, Raja yang akan datang itu. Orang ini mengenai Yesus, pikirannya mengenai Yesus, orang ini tidak berdosa sedikit pun. Dia Mesias yang akan datang dalam kerajaannya. Dia tahu Mesias ini nanti akan datang sebagai raja dan mendirikan kerajaannya, dan si penjahat ini mohon belas kasihan, ingat saya Tuhan waktu engkau penjahat datang menjadi raja. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, itulah sikap penjahat yang kedua itu. Sama seperti Stefanus pada waktu meninggal, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan pencuri tadi juga seperti itu, ya ingatlah saya. Hirum, seorang tokoh penerjemah Alkitab, itu dihukum mati dengan dibakar, tapi dia mengatakan, jiwa yang terbakar ini aku persembahkan kepadamu, Kristus. George Washington, ini apa, presiden Amerika yang pertama ya, ini baik, lalu meninggal. Ini Raja Inggris, aku akan beralih dari mahkotaku yang dapat binasa pada yang tak dapat binasa, di mana tak terjadi gangguan lagi. Rupanya waktu jadi raja dia diganggu banyak yang tidak setuju atau banyak yang memberontak, tetapi nanti sesudah mati mahkota saya sudah tidak ada, mahkota binasa, tapi akan diganti dengan mahkota yang tidak binasa dan tidak ada yang bisa mengganggu lagi. Beethoven rupanya orang tuli, tapi dia ini tokoh terkenal ya, pengarang lagu terkenal, membuat aransemen piano yang luar biasa, mengatakan aku akan mendengar di surga. Sekarang tidak bisa mendengar, tapi nanti di surga aku bisa mendengar. Nah, usul saya, mereka semua bisa mengatakan demikian karena mereka memiliki pengalaman pertemuan pribadi dengan Tuhan Yesus, yaitu suatu peristiwa di mana mereka mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Itu suatu single personal event, pengalaman pribadi pada saat seseorang menyadari dia tidak mampu ke surga, bertemu dengan Allah, lalu berserah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang mati di kayu salib untuk dosanya. Itu titik awal yang namanya iman. Kalau saudara punya pengalaman itu, saudara sama seperti penjahat yang kedua ini, mati menghadap Mesias. Bagaimana dengan saudara? Saya berharap saudara sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau belum, saat ini pada waktu saudara melihat video ini, berdoalah, akuilah diri saudara bahwa saudara tidak bisa berbuat apa-apa untuk mendapatkan kerajaan surga, hidup bersama-sama dengan Allah itu. Percayakan diri Anda. Yesus mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga untuk mengampuni dosa-dosa saudara. Kalau saudara percaya seperti itu, maka sama seperti penjahat yang kedua, saudara nanti mati menghadap Mesias di dalam kerajaan. Yang ketiga, mati menghidupkan manusia. Jadi yang pertama, mati menghujat Mesias. Yang kedua, mati menghadap Mesias. Yang ketiga, mati menghidupkan manusia. Ini Tuhan Yesus. Lihat ini, kata Yesus kepadanya, kepada penjahat
yang bertobat tadi, yang mengakui dosanya dan mohon belas kasihan dari Tuhan untuk ingat pada waktu Yesus jadi raja, lalu dijawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Pencipta semesta alam berkata sendiri kepada pencuri atau penjahat yang berdosa itu. Ini kata-kata juru selamat kepada pencuri atau penjahat yang bertobat itu. Lihat ini, Lukas menulis Injil ini untuk menjelaskan bahwa sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan pada waktu matinya, dia ada seorang yang hilang ditemukannya untuk diselamatkan. Puncak karyanya dalam usahanya ia adalah mati disalib untuk mencari dan menyelamatkan itu. Ia mati untuk menghidupkan manusia. Akhir hidupnya ia menghidupkan pencuri atau penjahat yang kedua ini, maaf. Penjahat yang kedua ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ia menjamin, katanya, amin, amin, itu bahasa Yunaninya itu, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, amin, sesungguhnya, lego aku berkata kepadamu, hari ini engkau bersama aku di dalam paradiso, ya, paradiso, atau diterjemahkan apa, Firdaus. Amin, itu ditaruh di depan, itu berarti ditekankan, ya, di depan. Sesungguhnya aku sendiri yang berkata kepadamu. Respon instan yang luar biasa dari doa pencuri ini. Begitu minta langsung dijawab. Padahal saudara yang dikasih Tuhan ini maunya ditulisnya prediktif itu, yaitu ada tata bahasa itu pakai kata future, ya, itu kata itu pasti akan bersama-sama. Hari ini kamu pasti akan bersama-sama dengan aku. Di Firdaus, di Taman Eden, tempat bersama-sama dengan Allah. Hari ini, yaitu tanggalnya kalau para ahli yang menemukan, hari ini bukan besok. Hari ini nanti pada waktu kamu mati, sudah bersama-sama aku di Firdaus. Luar biasa janjinya, saudara yang dikasih Tuhan. Doa pencuri itu remote future. Maksudnya doa pencuri, nanti Tuhan kalau engkau datang sebagai raja, saya ingat saya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan hari ini. Doanya remote future, masa depan yang jauh, tapi jawabnya immediate future atau segera, masa depan yang segera akan tiba, yaitu saat penjahat itu mati. Dengan aku, dengan Tuhan Yesus. Jadi janjinya pasti. Sekarang dapat dipercaya. Saat-saat ini kita mengenang pengorbanannya. Marilah kita mengenang pengorbanannya dengan merenungkan penderitaannya, mengingat, mendoakan saudara kita yang belum percaya, dan saudara bisa mensyukuri keselamatannya Anda dan saya miliki. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mati buat saya. Sebetulnya ada lagu ini tapi tidak bisa saya jadi saya ulangi. Jadi tadi trik ending itu mati menghujat Mesias, mati menghadap Mesias, mati menghidupkan manusia karena itu Mesias. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang jelas bagi kami. Mohon kami ingat
akan pengorbanan-Mu di kayu salib untuk dosa-dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami sehingga kami dapat keselamatan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Dosa-dosa kami diampuni oleh karena kematian kami, kematian-Mu di kayu salib untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melanjutkan kegiatan kami, kegiatan kita masing-masing. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, dorongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.